Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari cek. Ya, balik lagi di channel Momo Motovlog. Ya, kali ini kita akan Sunmori Sunday Morning Ride. Ya, kali ini kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh teman-teman klub Beat Street dari Batang, yaitu Honda Beat Street Club Batang. Ya, kali ini kita akan Sunmori ke kemana ya? Ke daerah pegunungan. Kalau kemarin kita sudah ke pantai, kali ini kita akan ke pegunungan, yaitu di Kebun Teh yang berada di Kabupaten Batang. Ya, oke, so jangan skip video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel ini. Yang baru bergabung, jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Oke, kita nikmatin perjalanan kita. Gas. Biasanya kalau hari weekend atau minggu ini itu banyak anak-anak Sunmori, ya, dari kalangan anak-anak muda itu banyak. Nah, itu kalau ke arah sana, kalau lurus itu jalan ke arah Dieng, dan kalau kita ke Kebun Teh jadi kita ambil kiri. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Pondok Pesantren Tazaka. Ya, jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan bisa browsing atau googling ya, Pondok Pesantren Tazaka Batang. Oke, kita lanjut ke topik yang tadi ya. Biasanya banyak anak-anak Sunmori, ya, yang dari kalangan anak-anak SMA atau muda-mudi yang ingin liburan bersama pasangannya. Tapi dari tadi kita tidak berjumpa dengan mereka. Ya, sedikit himbauan aja untuk anak-anak Sunmori, tidak usah terlalu arogan. Nanti bisa-bisa citra dari para pemotor atau rider ya itu bisa dianggap negatif, karena beberapa waktu yang lalu itu banyak keluhan-keluhan dari masyarakat kalau sekarang banyak anak-anak motor yang arogan dengan kebut-kebutan atau knalpotnya dengan knalpot bising. Sebetulnya apa sih makna dari Sunmori itu sendiri? Nah, kalau menurut saya sendiri, Sunmori itu adalah kita itu menikmati nuansa yang ada di jalan, menikmati nuansa kebersamaan kita dengan kawan-kawan. Jadi, buat apa kita buat kita buat bergengsi-gengsian? Nggak perlu ya, kalau Sunmori gitu kita harus pakai motor-motor hedon atau motor-motor modif yang wah. Kita cukup pakai motor yang kita punya aja itu udah cukup. Terus ada juga yang ajang gengsi-gengsi helm ori, sok-sokan pakai EGV, tahu-taunya KW. Ya, daripada beli KW yang mahal, mendingan beli lokalan tapi yang ori. Nah, itu depan kita juga ada ya muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, ya sekedar hanya liburan. Nah, ini kalau kemarin kita pemandangannya itu rumah-rumah, pesawahan, dan pantai. Nah, ini kita disuguhkan dengan pemandangan perbukitan. Ya, oke. Nah, ini di sebelah kanan kita itu ada SMA Negeri 1 Bandar. Sekolahan ini terkenal dengan sebutan Green School. Kenapa bisa mendapatkan julukan Green School? Karena sekolahan ini dinobatkan sebagai salah satu sekolah terhijau di Kabupaten Batang. Karena sekolahan ini, SMA Negeri 1 Bandar ini, memiliki bisa dibilang hutan ya, atau hutan rawat yang dirawat oleh anak siswa-siswanya. Itu hutan SMAN 1 Bandar. Ya, jadi di dalam sekolahnya itu memiliki hutan ya, walaupun sebutannya hutan namun tak sebesar yang dibayangkan. Setidaknya mereka memiliki lahan hijau di dalam sekolahannya.
itu ya. Nah, itu kita bisa lihat di depan kita sebelah kanan itu adalah Gunung Kamulyan ya, gunung yang berada di Kabupaten Batang, berada di Pagilaran ya. Agak sedikit tertutup kabut. Nah, ini kita sudah memasuki Kecamatan Bladu ya, Desa Bladu ya. Kita sudah sampai di Kecamatan Bladu ya. Ini dia keadaan pasar Kecamatan Bladu. Biasanya ramai, tapi karena mungkin pandemi jadi banyak warung-warung yang membatasi warung mereka untuk membuka usaha mereka ya. Ya, semoga pandemi ini cepat hilang ya, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa dan normal ya. Pastinya kawan-kawan semua udah kangen untuk beraktivitas ya, normal. Karena adanya COVID-19, pemerintah mewajibkan atau membuat peraturan untuk mengurangi aktivitas kita dari bepergian ke luar kota. Jadi yang tidak berkepentingan nggak usah keluar kota ya. Cukup kita riding santai aja di kota kita sendiri, nggak perlu jauh-jauh ya. Ini jalannya kita sudah memasuki area, belum sepenuhnya sih kita masuk ke area Pagilaran, cuma kita sudah mulai disuguhkan dengan jalur-jalur berkelok ya, jalur menanjak namun berkelok. Bagi teman-teman yang tahu kenapa di daerah pegunungan jalan menanjak itu pasti dibuat berkelok-kelok ya, pokoknya di bawah ya, jangan lupa ya. Nah, ini yes, berkelok-kelok seperti usus. Itu yang di depan sendiri itu member dari HBSC Batang. Ada jomblo dulu man. Itu adalah member dari HBSC Batang ya. Kalau ini yang cewek depan ini dia bukan member, tapi bisa dibilang ladies member, atau dia adalah adik dari salah satu member dari HBSC Batang. Berhubung kakaknya berangkat kerja jadi tidak bisa ikut, so kita jawab trading adiknya saja. Buat teman ini nyonya yang ada di belakang ini ya, biar tidak saya kacangin nanti kalau di sana. Udaranya udah mulai dingin, sejuk ya. Inilah ciri khas dari pegunungan atau daerah dataran tinggi Pagilaran, dataran tinggi Pagilaran ya. Kalau saya yang bilang juga dataran tinggi karena saya hidup di perkotaan atau kota Batang sendiri ya, jadi wajar kalau saya bilang daerah Bladu atau Pagilaran ini adalah dataran tinggi ya. Itu dia gapura dari perkebunan Pagilaran. Sebelah kita ada Cafe de Bladu ya, yang masih viral juga di Batang karena masih baru. Nah, PT Pagilaran. Nah, di sebelah kiri kita itu ada batu, namanya batu kata atau batu kodok, yang kalau kita lihat dari samping sini itu menyerupai kata ya. Karena kalau kita dari bawah itu kurang jelas ya, kalau kita dari atas atau bicara pulang pasti sangat jelas. Nah, ini kita udah bisa lihat di sebelah kanan dan kiri kita itu sudah ada tanaman teh ya. Jadi teman-teman, di Batang ini itu masih marak atau masih rame dengan adanya coffee shop yang baru ya, kayak yang di video sebelumnya waktu kita riding ke pantai
itu di pantai saja banyak coffee shop. Nah ini sekarang di pegunungan juga banyak, dan mulai banyak bahkan ya coffee shop yang mulai berdiri. Nah ini kemungkinan pembangunan yang sebelah di kanan kita juga akan dibuat coffee shop lagi nih, kemungkinan ya. Nah itu pemandangan alam ya. Cina lebih suka ke pantai atau ke pegunungan? Dua-duanya kemarukau. Nah ini ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan kita sudah ada kebun teh milik dari PT Pagilaran. PT Pagilaran itu PT apa dan bagaimana dan sudah ada sejak kapan, silakan googling saja atau browsing, karena kalau saya jelaskan di video ini mungkin bisa sampai sore atau bahkan sampai besok ya, itu. Nah itu juga ada wisata sebelah kiri kita ya, wisata baru, pemandangan. Suasana di kebun teh biasanya dulu sebelum ada pandemi itu ramai biasanya ya, jam-jam segini banyak anak-anak muda di pinggir jalan ya, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekeluarga. Warung-warung juga pada buka di pinggiran sini. Nah biasanya banyak itu di pinggiran kanan ini ya, tapi nggak tahu apa sekarang gara-gara ada pembatasan pandemi jadi mereka jarang. Nah itu kebun teh sudah membentang di depan kita ya. Nah ya, ini dia registrasi. Biasakan kalau kita pergi berwisata, kita untuk membayar tiket registrasi, karena itu bisa mendongkrak wisata-wisata yang ada di Indonesia ataupun yang ada di kota kalian ya. Jangan mentang-mentang kalian warga lokal, kalian bisa seenaknya so akrab dengan penjaga. Penjaga bisa jadi arogan apabila kita juga arogan. Udah, makasih Pak ya. Itu ya, so tetap dukung pariwisata atau agrowisata yang ada di kota kalian. Biasakan untuk membayar tiket saat kita masuk ke dalam wisata tuh. Jadi nggak usah terlalu pelit ya. Masuk wisata itu palingan kalau pemandangan alam ya, entah itu pantai atau pegunungan, itu paling mahal itu paling 15.000. Kalau itu 15.000 biasanya wisata. Nah itu sebelah kiri kita ada air terjun ya. 15.000 itu biasanya wisata-wisata yang dimana di dalamnya banyak wahana-wahana permainannya. Tapi kalau hanya wisata yang menyuguhkan pemandangan-pemandangan alam kayak pantai atau pemandangan atau seperti ini kebun teh, itu biasanya itu per kepala 5.000. Apakah terlalu mahal untuk per kepala 5.000? Tidak. So jadi mari kita dukung wisata kita. Gunung Kamulyan itu ada di depan kita. Nah, tuh kabutnya ada di puncak. Ya. Kenapa dinamakan Gunung Kamulyan? Karena seperti orang sedang berselimut. Jadi sebetulnya namanya Kamulyan, tapi kadang orang-orang salah dengar. Jadi bilangnya Gunung Kamulan. Ya. Padahal sebetulnya itu bukan seperti orang yang sedang pakai selimut. Sejarahnya kenapa dinamakan Kamulyan? Karena dari plesetan atau dari bahasa Indonesia yaitu berarti kan kemuliaan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kemuliaan itu bisa diartikan kamulyan.
Kamulyaan. Nah, itu. Jadi gunung yang memuliakan atau memuliakan gunung, tapi kita tidak menyembah gunung, seperti itu ya. Nah, ini dia, itu di depan kita PT Pagilarannya ya. Nah, kita akan cari parkiran karena kita akan rehatan. Nah, parkirnya di atas saja. Nah, itu ada ibu-ibu, emak-emak ya, sedang berwisata sama keluarga. Yuk, parkir boh. Tuh. Ya, itu. Hai Baciro. Sepi loh. Sepi, nggak ada anak-anak Sunmori, tumben sekali nggak ada anak-anak Sunmori. Aduh. Oke, cukup sekian video kali ini, kita sudah sampai di PT Pagilaran. Next video saya akan sedikit review pemandangan-pemandangan di PT Pagilaran. Oke guys, ciao.